Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu drone hobi jadi profesi. Tadi kita singgung sedikit ya, kalau misalnya tadi Bang Ferry cerita ada drone yang memang bisa lincah banget ya, ada yang lurus aja stabil. Nah sebenarnya kan sekarang itu banyak banget ya pilot drone itu yang cuma bisa nerbangin aja tapi nggak tahu tekniknya. Ternyata ada teknik khususnya ya Bang ya? Banyak harus ada prosedurnya kalau untuk main drone ini. Jadi banyak ya. Kalau banyak kawan-kawan ini yang baru-baru awam, yang baru-baru mulai pengen belajar drone, biasanya itu agak ekstrim ya makanya itu. Agak hati-hati ya, takut banget. Ada yang takut bener, ada yang terlalu berani, ada. Ya itu. Jadi kalau drone ini yang keluaran pabrikan itu mereka punya prosedur ya, ada SOP-nya ya, standar operation prosedur untuk pengoperasian drone-nya itu. Jadi kalau drone khusus pabrikan DJI itu mereka harus paham tentang, biasanya ada manual book ya. Kalau dia beli baru itu ada di mana. Jadi waktu pertama ngidupin drone sama remote itu apa yang harus dilakukan itu mereka harus paham. Jadi kalau untuk pabrikan itu mereka itu kan drone ini ada GPS ya, GPS. Kalau dia pertama ngidupin drone terus dia mau take off itu kan, dia harus ngunci koordinatnya dulu sebelum terbang. Fungsinya apa tuh kunci koordinat? Itu kalibrasi GPS ya untuk home point-nya. Misalnya kalau kita misalnya ada insiden yang misalnya ada di remote itu layar hitam, terus kita nggak ada informasi gambar di drone itu kan. GPS tadi yang kita kalibrasi home point-nya tadi itu fungsinya untuk back to home-nya drone itu sendiri. Jadi dia bisa balik sendiri. Misalnya 2 km, 3 km dia hilang dari pantauan kita karena di remote atau di HP itu ada fitur back to home-nya, dia balik sendiri biasanya. Itu layar hitam karena apa tuh Bang? Biasanya pengaruh dari frekuensi sinyal wifi ya. Terus sama jarak remote dan drone itu terhalang. Terhalang apa misalnya? Misalnya Tembok kalau ya? tembok atau bukit atau bukit juga bisa, berarti jauh banget ya? jarak drone ini bisa sampai, kalau yang seri yang punya saya itu kalau reviewnya ya itu 7 kilo. Waduh ya. 7.000 meter ya. Bisa sampai sejauh itu ya? Bisa. Dia Itu kalau misalnya terlalu jauh kenapa Bang namanya? Bisa tiba-tiba jatuh drone-nya? kalau baterainya itu bagus bisa tembus. Sampai balik lagi bisa. Kalaupun baterainya nggak bagus, biasanya dia perintah turun take off sendiri, nggak balik ke rumah. Tapi ke home point-nya tadi. Tapi di aplikasi kita bisa kita cari posisi karena ada jatuh. GPS-nya tadi ya. Karena dia punya data record flag-nya. Recordnya itu. Jadi kalau misalnya drone itu jatuh atau crash segala macam itu, kita bisa cari drone itu. Selagi dia masih hidup drone-nya itu, baterainya belum dicabut, dia jatuh di tempat yang kering atau enggak basah, kita bisa cari posisinya. Kita bisa jelajah di aplikasi itu, bisa kita track, kita cari drone-nya itu bisa ketemu. Abang sendiri sampai bisa mengerti tentang pilot drone dan juga teknik-teknik dalam drone ini sampai akhirnya inilah yang akhirnya memutuskan Abang untuk membuat komunitas Ariel ini ya Bang ya? Kalau awalnya, pembuat komunitas Ariel drone Bengkulu itu dari kawan-kawan aja ya, karena lingkupan kawan-kawan yang sama-sama hobi gitu. Ya udahlah, daripada kita nongkrong-nongkrong aja nggak ada apa nama itu kan, ya udahlah kita buat aja organisasi komunitas ya, bukan organisasi. Dan itu anggotanya dari mana aja tuh Bang? Banyak itu komunitasnya itu, dari ASN ada, dari Polda, rombongan humas-humas itu ada semua. Dan jadi itu orang yang memang sudah pro drone atau memang masih mau belajar nih? Itu rata-rata kita rangkul itu dari pertama itu kawan-kawan hobi aja ya. Kawan-kawan yang punya drone tapi nggak ada temen gitu loh. Udah dulu kita ngumpul lah gitu. Dan akhirnya sampai sekarang
tambah banyak ya, karena kawan-kawannya pasar drone di Indonesia ini kan kencang. Dan semenjak pengaruh media sosial juga tentang video udara, foto udara itu juga berpengaruh dengan produk kan. Udah banyak orang beli drone, tapi mereka kan banyak belajar dari YouTube, tapi tidak dari yang lain lah. Tapi kalau kita belajar di komunitas, kita detail, kita kasih informasi ini standarnya kalau penerbangan kayak gini, nggak boleh diterbang di kota itu, jarak tingginya dibatasi. Kalau dulu nggak tuh, di kota ini sekarang maksimal itu 120 meter, 110 meter. Nggak bisa terbang tinggi. Kalau dulu itu kita bisa sampai 500 meter ketinggian. Kenapa kok beda jadi? Karena itu peraturan dari bandara. Iya, karena kan menerbangkan jalur drone pesawat itu nggak bisa sembarangan ya Nggak Bang bisa ya. sembarangan. Ada aturannya ya. Ada. Kalau di daerah misalnya di tempat kayak di bandara itu kan ada red zona. Di aplikasi juga Terdeteksi ya? Terdeteksi itu. Dari merah, hijau, merah, kuning sama hijau kalau nggak salah. Itu areal yang tidak bisa terbang tinggi, atau kalau di areal merah itu malah nggak bisa terbang karena itu jalur vital, jalur pesawat. Kalau misalnya kita memutuskan untuk terbang di sana ngotot nggak bisa. Itu berpengaruh dari drone-nya berarti. Itu sudah dikunci dari itu. Ibaratnya dari aplikasi itu nggak tahu kerjasama sama pihak pesawat sini kan, bandara sini kan. Jadi dikunci, dibatasi. Sebenarnya kalau di itu di red zone aja, yang merah, yang red. Tapi kalau kita main di yang hijau, yang di hijau sama kuning itu bisa. Itu kita harus minta izin dulu. Sama kayak pilot komersil, izin terbang. Nah, kita minta izin dulu sama pihak bandara, kita mau terbang di ketinggian sekian. Kita dapat kita SMS dulu ke bandaranya. Baru dapat nanti ada SMS balik kunci untuk izin terbang ya. Iya, drone ini kan fungsinya banyak ternyata ya Bang ya, dan juga memang dari anggota Abang sendiri banyak dari berbagai profesi ya Bang. Ini sebenarnya drone ini bisa difungsikan sebagai apa aja Bang? Banyak fungsinya. Fungsinya drone ini misal dari kawan-kawan yang dari pemetaan ya. Dari pemetaan itu drone ini bisa diandalkan untuk pemetaan. Sangat diandalkan. Banyak sudah jasa yang menerima jasa pemetaan di kawan-kawan di komunitas kami. Kalau pemetaan itu sistemnya gimana Bang? Kalau ketika menerbangkan drone-nya ya? Kalau pemetaan ini kan dia ada aplikasi lagi namanya kalau nggak salah 4G itu ya. Karena saya tidak fokus ke pemetaan, saya fokusnya ke sinematografi aja, ke video fotonya aja. Itu aplikasi lagi pihak keduanya dari sebelum DJI Go gitu kan. Nah, biasanya kawan-kawan pemetaan ini menggunakan aplikasi ini untuk pemetaan wilayah ya, kayak perkebunan atau tambang atau desa, pakai drone ini, dan itu bisa akurat kalau nggak salah. Tapi kawan-kawan yang ngerti pemetaan lah yang paham. Itu ya. Untuk topografi atau memang untuk misalnya menyiram tanaman sebagainya itu juga bisa Bang dari drone? Itu ada drone khusus yang untuk pertanian itu ada tuh. Iya, ada yang juga ya. Ada untuk pertanian itu. Tapi kalau yang itu kan lebih ke industrial ya. Kalau yang saya ini kan yang lebih ke drone video sama foto aja. Namanya sekarang untuk profesi apa aja Bang yang menguntungkan ya bagi seorang pilot drone ini sendiri? Kalau menguntungkan sih sangat ya, menjanjikan ya. Karena jasa tadi ya. Apalagi videografer ya, fotografer, sinematografi tadi kan ya. Iya. Itu sangat dibutuhkan, banyak perusahaan kantor juga butuh lah itu drone. Pernah Abang ambil job dari instansi mana misalnya merequest Abang untuk membuat videografi atau fotografi seperti itu? Pernah, banyak kan sih. Terakhir aku yang di Dahasen ya, untuk MOS-nya, mahasiswa barunya itu dari 3 hari di pembukaan, penutupan sama
isi tengahnya. Berarti sekarang jobnya sudah banyak ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.